bergabung sama kalian semua. Tadi malam memang karena jaga di RSI Indonesia 18 jam evening night, baru pulang jam 9 pagi. Jadi bisa dibilang 2 jam atau 3 jam yang lalu. Ya cepat-cepat alhamdulillah untuk bersiap dan bergabung. Apa kabar semuanya? Dr. Basuki, Dr. Prita, Dr. Muhammad Idham, Dr. Ahmad Madani. Semuanya alhamdulillah sudah diberikan kesempatan lagi untuk bertemu meskipun ya lewat media. Bersyukur atas diberikan kesempatan ini. Mungkin kalau Dr. bisa Yufanti, feedback apa yang tadi sudah dibicarakan biar bisa ini nyambung. Oke, Dr. Muhammad tadi sudah dimulai ya pemaparan dari Dr. Madani tentang konflik di Palestina gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ingin mendengar bagaimana sih situasi di Palestina, terutama di tempatnya Dr. Muhammad ya. Situasinya mungkin pada saat penyerangan dan juga saat ini gimana? Mungkin bisa menceritakan kepada kami semua update terbaru di Gaza, Palestina. Silakan Dr. Muhammad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillah kami bisa bertemu kembali meskipun keadaan kemarin ya tidak memastikan apakah masih hidup atau meninggal. Alhamdulillah diberikan kehidupan dan bertemu Dr. Basuki, Dr. Prita, Dr. Muhammad, Dr. Ahmad Madani belum pernah ketemu sebelumnya di Indonesia. Terima kasih sebelumnya atas salaman dan sudah ada yang komunikasi untuk memastikan kesehatan kami. Alhamdulillah. Saya sebelumnya mungkin saya harus bilang saya tempat tinggalnya di mana biar benar-benar bisa cerita. Saya itu dari kota Beit Hanun. Dr. Ahmad Madani tahu kalau Beit Hanun itu ya udah ketahuan. Itu di perbatasan antara tepi barat sama Gaza. Mungkin Dr. Basuki belum pernah, tapi Pak Jazuli pernah ke Gaza dan pernah kalau saat naik ke rumah saya itu sudah bisa lihat tempat-tempat dan rumah-rumah orang Israel. Nah, makanya kalau terjadi konflik apapun di kota Gaza atau di provinsi Gaza pada umumnya, selalu yang paling utama itu adalah Beit Hanun. Karena paling dekat untuk kalau memang ada roket yang mau di launch ke Israel atau ke tepi barat, lebih dekat itu paling dekat dari Beit Hanun. Begitu juga orang Israel kalau mau membalas itu paling utama dimulai itu pasti Beit Hanun. Begitu juga kemarin yang situasi atau perang kemarin dimulainya juga di kota Beit Hanun, yaitu keluarga Al-Masri saat dijatuhkan bom dan rudal bersama dan ada 9 syahid, di antaranya 3 wanita sama 3 anak kecil. Itu mulainya saat itu. Untuk kondisi di Gaza-nya gimana sekarang? Memang saya bisa bilang hanya satu kata. Saya terkejut kemarin saat sudah ada perjanjian kesepakatan gencatan senjata. Semua orang Gaza keluar takbiran karena untuk alhamdulillah hari Lebaran yang tertunda. Selamat Hari Raya Idul Fitri dok. Semuanya, saya ambil kesempatan untuk bersama teman saya orang media ke kota Gaza untuk melihat tempat-tempat yang rusak dan memang sudah sempat untuk video ini semua dan ada video juga di Kementerian Kesehatan. Nanti insya Allah saya upload. Saya terkejut bahwa kehidupan itu sudah kembali seperti biasa. Orang Gaza itu mungkin karena sudah kebiasaan dengan keadaan ini, jadi ya sudah yang terjadi hari ini tidak menghalangi kita untuk melanjutkan esok harinya. Begitulah hidupnya. Sampai memang hari Lebaran saya ketemu banyak orang yang pergi silaturahmi ke anaknya, ke saudaranya, memastikan gimana keadaannya. Jadi memang dijalankan hidupnya seperti biasa. Keadaan kemarin memang yang 12 hari yang terjadi itu saya baru mengalami seperti ini. Saya di Indonesia dari tahun 2011, bulan 10 tahun 2011, dan terjadi di Gaza perang saat tahun 2014, itu yang 51 hari. Itu memang kejam sekali, ratusan syahid, ratusan rumah yang dihancurkan. Jadi selama ini saya kembali ke Gaza,
selalu diceritakan tentang perang itu tahun 2014, selalu diceritakan. Tapi saya baru mengalami itu baru kemarin, 10 hari yang lalu. Saat itu gimana? Saat dalam 1 menit atau dalam 20 menit itu lebih dari 160 pesawat F-16, F-35 itu menjatuhkan roketnya atau rudalnya ke banyak rumah-rumah. Tadi sudah dikatakan Dr. Ahmad Al-Madani, memang sampai sekarang kalau datanya itu lebih dari 17.000 rumah yang hancur partial saja, tidak total. Tapi untuk total lebih dari 2.000 unit perumahan hancur, semuanya itu total. Nah, kalau kita bisa hitung aja, 2.000 itu berarti ada 2.000 keluarga yang tidak punya rumah untuk ditempati. Ada 2.000 keluarga yang punya anak, ya pakaiannya, dananya semuanya hilang, yang mereka harus support dan segalanya. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang lain yang ada yang punya syahid, ada yang punya orang yang terluka dan segalanya. Alhamdulillah kami memang Allah memberikan kami kesempatan memang untuk bisa berhidup dan bisa bercerita ke teman-teman dan saudara-saudara kami di Indonesia. Kemarin saya mengalami itu hari pertama perang itu saat saya ada di Rumah Sakit Indonesia. Hari pertama itu perang terjadi saat saya ada di Rumah Sakit Indonesia. Saat itu mereka memang ada attack di sekitar Rumah Sakit Indonesia, yaitu Bundaran Zaid. Itu 20 meter saja dari Rumah Sakit Indonesia. Mereka itu menghancurkan di sana itu 4 rumah. 4 rumah itu bisa dibayangkan, rumah 3 lantai atau 4 lantai sekarang sudah jadi di tanah. Memang di bawahnya juga orang-orang sipil yang menjadi syahid, orang-orang sipil, di antaranya adalah teman kami itu Tahir Al-Madhum sama keluarganya. Dia pulang jaga pagi hari itu dia pulang jaga istirahat. Malamnya kami terkejut, kami jemput dia di rumah sakit dan ditempatkan di ICU karena memang banyak trauma, multiple trauma, sakit, tidak conscious dan segalanya. Dan dia sayangnya tidak tahu bahwa ayahnya dan ibunya sudah juga syahid. Memang mereka orang sivil, dibayangkan aja, dia dokter, ayahnya dokter, adiknya juga dokter, dibom. Mana targetnya sebenarnya? Dari mana misalnya dokter ini dari mana gitu? Bahayanya gimana? Orang dan segalanya. Jadi memang di ini atau keadaan ini tidak ada yang tertentu. Mungkin Dr. Ahmad Al-Madani karena soal politik itu lebih paham dari saya itu dan lebih mengerti, bisa lebih jelaskan. Namun kalau saya itu hanya melihat untuk targetnya memang tidak ada target yang tepat. Targetnya adalah seluruh kota Gaza. Targetnya adalah setiap makhluk yang berjalan di tanah dan bumi Gaza itu, ya itu boleh dibunuh. Itulah targetnya. Itu ya yang kami mengerti saat kemarin. Dalam 12 hari ini, bisa banyak keluarga. Hari pertama aja lebih dari 100 orang yang masuk rumah sakit Indonesia. Namun yang dirawat antara mereka itu hanya 35. 100 orang tersebut itu memang ada luka-luka tapi luka superficial. Jadi di zona hijau alhamdulillah. Namun yang perlu perawatan, perlu memang ada skill, ada mungkin yang jadi luka segalanya atau ada yang sakit, ada yang masuk ICU, itu 35 orang. Kami bayangkan, kami mikir bahwa angka itu insya Allah akan berkurang karena mungkin panasnya orang Israel hanya hari pertama. Mereka bakal bom hari pertama, hari besoknya mereka menunggu Gaza minta gencatan senjata atau Gaza mintanya menyerah. Tapi mereka terkejut bahwa Gaza malah membalas dan melawan. Itulah membuat mereka atau membuat mereka lebih panas atau lebih agresif sehingga mereka bom di mana-mana. Dan alhamdulillah kami memang bisa saat ini bisa bilang ya kami tidak kalah, namun Allah memberikan kita nasr dan kekuatan untuk melawan mereka. Dan pada akhirnya memang kota atau bisa dibilang kalau di kata umum memang mereka Zionis, tapi di seluruh negara mereka diakui sebagai negara Israel yang didukung atau yang mereka punya militeri dan tentara yang terbaik di Middle East, atau itu berganti atau
Itu yang mereka bilang. Satu, yang kedua, negara itu didukung negara Barat, utamanya adalah Amerika. Jadi kalau kita bilangnya kita atau kami tidak melawan Israel saja, kami melawan Israel dan semua orang yang mensupport Israel, baik orang Barat atau baik orang Arab juga sama, tidak ada bedanya memang. So, ya Dr. Ahmad Mari pasti ketawa ini karena memang kenyataan Dr. Ahmad udah tahu pasti. Memang kesulitan orang Palestina itu kalau memang diblokade di Israel, ya dibuka aja dari negara Arabnya, udah gampang. Namun kesulitan orang Palestina bukan hanya sama orang Barat atau sama orang Zionis. Kesulitan orang Palestina atau penderitaan mereka adalah sama semua orang yang tinggal atau semua negara yang tinggal perbatasan sama Gaza. Kemarin memang keadaannya kejam. Ada banyak syahid sekarang kemarin yang sampai saat gencatan senjatanya angka syahidnya 232 orang, di antaranya lebih dari 60 wanita, 30 anak kecil, yang terluka itu 1.900, antaranya lebih dari 200 orang tua, lebih dari usianya pasti melebihi 60 atau 70 tahun. 300 wanita, 400 anak kecil, itu yang terluka beneran, melainkan yang ada stres, memang ada stres, ada trauma, ada segalanya, itu pasti banyak. Nah, namun kemarin juga kami terkejut setelah ada gencatan senjata, ada banyak syahid yang memang kami tidak tahu tentang mereka itu, ya orang-orang mujahid ditemukan 9 orang di Khan Yunis kalau nggak salah Dr. Ahmad Madani. Kemarin 9 orang di Khan Yunis itu ditemukan di bawah terowongan, bawah tanah. Memang mereka berpakaian militer untuk melawan orang Israel, dan itu mereka sudah meninggal atau sudah syahid dari hari pertama, 12 hari yang lalu. Tapi tidak ada orang yang bisa membawa mereka dari sana karena mereka di bawah tanah dan mereka ada di perbatasan. Sekarang keadaannya di Gaza memang sudah kembali normal. Rumah sakit tadi malam saya udah jaga di rumah sakit, ada beberapa operasi untuk pasien-pasien yang kemarin terluka. Operasi elektif belum kembali lagi, namun rumah sakit sudah buka lagi, sudah bisa untuk menjemput pasien manapun. Kemarin masih dalam keadaan emergensi darurat, sekarang sudah terbuka lagi, dan memang kehidupan sudah mulai kembali lagi. Hanya memang untuk orang-orang yang kehilangannya, untuk warga-warga syahid itu pasti kami hanya bisa mendoakan agar mereka bisa melewati keadaan ini dan kesulitan yang mereka temukan. Untuk atau kehilangan atau kerusakan yang terjadi di Gaza atau di perang ini, keadaan ini gimana? Itu banyak rumah yang dihancurkan. Namun target Israel saat ini seperti tadi sudah saya sempat dengar sebelum mati listriknya tadi dari Dr. Ahmad Al-Madani, sudah bilang memang targetnya seperti gedung atau menara Al-Jala itu yang ada memang itu media. Itu hanya untuk media dan TV dan press saja. Itu dihancurkan. Begitu juga ada banyak menara-menara. Ada menara mungkin ada 10 atau bisa lebih dari 30 apartemen. 30 apartemen tersebut ya ditinggalkan 30 keluarga. Bisa dibilang kalau keluarga di Gaza itu extended. Jadi orang-orangnya pasti mungkin minimal itu lebih dari 4 orang atau 5 orang. Kalau dikali 5 dikali 30 sudah itu 150 orang yang tidak punya tempat untuk ditinggalkan. Namun alhamdulillah hari ini sudah mulai ada pergerakan organisasi hak asasi manusia. Ada banyak organisasi yang membantu baik dari Indonesia, baik mungkin di ACT di sini karena tadi sempat melihat di rumah sakit. Ada organisasi dari Turki, Yatim, ada organisasi dari Palmer itu dari Jerman. Ada juga dari Aljazair, juga ada tadi, dan ada tim dari Mesir. Itu mereka targetnya sekarang untuk mendata orang-orang yang kehilangan rumahnya atau warga-warga syahid atau warga orang yang terluka dan butuh keperawatan. Itu semuanya harus didata
sekarang untuk apa? Untuk dunia rumah untuk ditinggalkan itu disewakan apartemen atau disewakan rumah untuk ditinggal. Itu satu. Sampai insya Allah di kemudian hari, belum tahu, sekarang, besok, 1 bulan, 1 tahun, untuk dibangun rumah kembali seperti perang 2014. Tapi pasti Gaza atau Palestina punya itu bantuan finansial dan support dari negara-negara lain untuk bisa menggantikan warga-warga tersebut pada kehilangan atau kerusakan rumah mereka. Nah, untuk warga-warga yang terluka, ya pasti perlukan itu ada beberapa organisasi seperti misalkan ini Dokter Without Borders itu Dokter Without Borders ya pasti, dan ada juga dari ACT juga. Ada tim keperawatan dari dokter-dokter rumah sakit Indonesia bekerja sama sehingga ada pasien-pasien yang perlu keperawatan atau luka bisa datangi ke rumah dan memang menyiapkan atau membantu dia untuk perawatan luka. Untuk warga-warga syahid itu memang supportnya berbeda dan ada proses yang panjang baik untuk fisikal, baik untuk mental dan segala dari kebutuhan mereka. Itulah pada umumnya keadaan Gaza. Memang saat saya ceritakan, saya bilang, oh itu ceritanya biasa sih. Kalau dibilang basa-basi, ceritanya biasa sih, udah kebiasaan. Memang yang saya cerita karena alhamdulillah saya selamat. Karena alhamdulillah keluarga saya sempat alhamdulillah aman. Memang kemarin ada bom dekat rumah, semua jendela, semua pintunya itu semua hancur, dan ada memang rumah di sekitar 30 meter dari kami itu dikasih petunjuk akan rumahnya dihancurkan. Jadi kami sempat mengungsi ke tempat lain. Memang tidak ada tempat yang aman, tapi kami mengungsi untuk setidaknya berikhlas atau bertawakul insya Allah ya begitu. Alhamdulillah aman. Namun kalau saya tadi melihat ada warga yang datang ke rumah sakit, saat mereka menceritakan keadaan mereka kemarin yang terjadi itu memang tidak bisa dibayangkan atau tidak bisa dipikirkan. Saat dia bilang saya itu ada di rumah, ada di kamar, tiba-tiba kami hanya mendengar suara roket atau suara rudal, suaranya itu kejam sekali, dan tiba-tiba kami tidak bisa melihat apapun karena pasir atau karena bekas roket-roket yang hancur. Nah, itulah kami tidak bisa saya tidak bisa membayangkan karena saya tidak mengalami hal itu secara langsung. Nah, itulah pada umumnya keadaan di Gaza. Nah, sekarang untuk Gazanya itu situasinya ini yang menurut saya sekarang memang bisa kesempatan untuk bicarakan ini, khususnya untuk Bulan Sakit Merah Indonesia atau organisasi-organisasi lain yang selalu mensupport Indonesia atau insya Allah berpikir untuk mungkin membantu atau support Gaza dalam keadaan ini. Tadi saya sempat bicarakan bahwa ada banyak organisasi yang sekarang sudah turun jalan untuk mencari atau mendata kebutuhan warga-warga yang kemarin kena musibah dan yang kena tadi, baik syahid, baik terluka, baik kehilangan rumahnya. Itu satu. Itu pasti ada organisasi yang membantu. Nah, sekarang ada pihak atau ada tempat yang selalu terlupakan. Yang terlupakan adalah siapa? Itu pihak medikal atau pihak medis. Seperti rumah-rumah sakit itu tertinggal, terlupakan. Kenapa? Karena memang untuk hak asasi manusia atau organisasi hak asasi manusia itu memikirkan atau peduli untuk orang setiap sivil itu dipedulikan karena hak asasi manusia kaitannya sama manusia saja. Dia peduli orang ini kebutuhannya sudah terpenuhi, dia hidup, dia sehat, sudah cukup. Nah, namun ada di sisi lain itu ada rumah sakit atau ada bagian medis atau ada pihak medis. Seperti kemarin rudal memang di mana-mana, banyak rumah sakit yang kena kerusakan. Memang alhamdulillah rumah sakit Indonesia tidak ada banyak kerusakan, memang ada beberapa tembok yang rusak, sedikit atapnya jatuh, tapi itu bisa digunakan mudah. Namun yang kerusakan itu terjadi di alat-alat laboratorium, baik karena listrik, baik karena bom, baik karena rudal, itu yang memang perlu digantikan. Namun organisasi-organisasi itu tidak mencari untuk membantu rumah sakit dalam hal ini, sehingga sistem kesehatan itu tertinggal untuk
membantu pasien atau untuk memeriksa atau melanjutkan hidup atau melanjutkan keadaan normal dan kerja atau mekanisme rumah sakit seperti biasa. Begitu juga kemarin sempat didengarkan di berita itu Kementerian Kesehatan yang adanya atau terletaknya sebelahan di satu tempat, di gedung sebelahan itu di Rumah Sakit Syuhada Ar-Rimal, di mana ada laboratorium pusat. Laboratorium pusat tersebut itu dibom sehingga terjadi kerusakan di seluruh rumah sakitnya. Laboratoriumnya sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi. Banyak kerusakan terjadi di Kementerian Kesehatan juga karena berletakkan sebelahnya. Nah, kenapa saya bicarakan untuk laboratorium pusat? Laboratorium pusat memang dari katanya namanya pusat. Jangan dipikirkan bahwa memang Gaza punya rumah sakit Indonesia, punya rumah sakit Ashifa, punya berarti sudah lengkap. Tidak. Rumah sakit itu tidak lengkap. Ada banyak kekurangannya. Semuanya ada banyak kekurangannya. Termasuk atau terutama di laboratorium pusat. Bayangkan saya di Indonesia itu, saya bisa HIV atau tes hepatitis, atau saya mau medical check up, atau saya mau keluar negeri untuk bikin surat, bisa bikin surat bebas penyakit dan segalanya, bisa saya kemana-mana, bisa saya ke rumah sakit Ciputat, bisa ke RS Al Fauzan, bisa ke mana-mana, bisa itu mudah, bisa ke klinik biasa bahkan bisa diperiksa. Tapi kalau di Gaza tidak. Di Gaza kalau mau periksa, kalau ada pasien mau periksa HIV atau mau periksa hepatitis dan segala di rumah sakit Indonesia atau rumah sakit lain, kalau dia bayar itu, kalau memang ada sistem swasta dan sistem asuransi. Kalau di Indonesia sistem asuransi banyak dok, tapi kalau di Palestina tidak. Sistem asuransi hanya untuk perusahaan. Misalkan Bulan Sabit Merah Indonesia sesuatu organisasi punya banyak pegawai, ya Bulan Sabit Merah Indonesia ada janjian sama atau suatu perusahaan asuransi dibikin asuransi. Kalau di Palestina yang dibikin atau dikasih asuransi itu perusahaan swasta yang paling bagus. Sepertinya bank saja, bank hanya itu. Bank mungkin bisa dibilang karena selama ini 2 tahun di rumah sakit hanya bank. Terus mungkin perusahaan untuk telkom, perusahaan telkom dan perusahaan luar atau perusahaan baru yang bukan orang asing, bukan punya Palestina. Selain itu pakai asuransi pemerintah. Asuransi pemerintah karena seperti sistem BPJS. Saya sempat memang ikuti sistem BPJS, pernah berubah ke BPJS harus ke tingkat C atau ke rumah sakit primer, serta itu kalau dulu ke RS Al Fauzan, terus dari RS Al Fauzan surat lagi rujukan ke Pasar Rebo kalau nggak salah ya. Dari Pasar Rebo baru ke Fatmawati, dari Fatmawati baru ke RSCM. Di Gaza juga sama, cuman karena Gaza itu ya rumah sakitnya sedikit bisa dihitung, ya udah langsung dari rumah sakit Indonesia langsung ke Ashifa. Langsung dari primer ke tertingkat langsung. Itulah yang memang di Palestina. Kalau dokter, misalkan dokter Prita, dokter Basuki mau mengunjungi ke Amerika, terus butuh surat untuk bikin atau untuk surat bebas penyakit. Kalau dokter di RS Al Fauzan ya udah langsung, atau di klinik terdekatnya sudah jadi 1 hari. Kalau orang Palestina, yang saya misalkan, atau bisa dibilang orang Palestina itu angka kemiskinan lebih dari 80%. Orang Palestina tidak punya untuk membayar harga tes yang mahal. Jadi dia harus pakai BPJS. Pakai BPJS harus ke rumah sakit Indonesia, ditulis memang untuk apa kebutuhan dia, misalkan hepatitis atau untuk HIV dan sebagainya. Terus sampelnya ini langsung dibawa ke laboratorium pusat. Dan tunggulah 2 hari, 3 hari sampai keluar. Tapi kalau ada kenalan, misalkan dokter Prita ada di RS Fauzan, dok, saya mau ya mungkin bisa dipercepat. Bisa dibayangkan. Nah itulah kesulitan. Bisa dibayangkan gimana menghancurkan laboratorium pusat. Sekarang bisa menghalangi orang-orang seperti apa. Baik yang mau sekarang keluar negeri, pasti ada kesulitan. Pasien-pasien yang sakit dan tidak punya dana dan sebagainya pakai ya asuransi kesehatan umum, itu tidak akan bisa periksa. Bahkan sekarang untuk
pasien DM dok. Pasien DM itu kita selalu pasti periksa gula dan HbA1c. Oke, di Rumah Sakit Indonesia atau Rumah Sakit Semua Gaza, kita semuanya periksa hanya gulanya di rumah sakit. Tapi kalau mau periksa HbA1c, itu tidak ada sampelnya, jadi harus ke laboratorium pusat. Itu paling mudah atau paling mungkin ya misalnya yang paling simpel. Bayangkan pasien DM harus untuk diperiksa HbA1c-nya harus ke rumah sakit atau ke laboratorium pusat di tempat lain. Ya ini bisa dibayangkan, mohon maaf mungkin karena lama saya ngomongnya, tapi ini saya ingin mengkasih gambar bahwa kerusakan yang terjadi gimana bisa menghalangi sistem kesehatan, dan bukan di satu tempat saja, tapi ini di satu provinsi. Itu satu. Yang kedua ini yang ada kehalangan lagi itu sistem kesehatan di Palestina. Sistem kesehatan Palestina di mana karena diblokade tidak bisa ada tidak masuk banyak alat, tidak yang masuk, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan segala. Misalkan Dr. Basuki saya sempat ikut sama beliau di RS Al Fauzan ganti sendi dok, total knee replacement kalau nggak salah, sempat di RS Al Fauzan atau total hip replacement, saya lupa sebenarnya saya lupa. Kalau di Palestina itu tidak ada, di Gaza tidak ada. Ayah saya kemarin ganti sendi, kami terpaksa ke Mesir rujukan. Kenapa? Karena alat-alatnya atau sendinya itu tidak boleh masuk ke kota Gaza. Bisa dibayangkan ini memang gimana. Nah kalau sekarang, kalau organisasi-organisasi tersebut mengambil pihak untuk atau mengambil sisi membantu atau tujuannya untuk membantu sistem kesehatan, mungkin mereka bisa bikin itu memang atau mengangkat ke tingkat yang selanjutnya. Daripada kami 1000 organisasi, mencari hanya kebantuan untuk satu orang individual, kenapa saya tidak menunjukkan target saya untuk membantu sistem kesehatan, Kementerian Kesehatan, rumah-rumah sakit, klinik, untuk melengkapi kebutuhan mereka, baik dari alat, baik dari financial, baik dari dokter dan sebagainya, untuk melengkapi mereka sehingga daripada bisa membantu satu individual orang, kita bisa membantu ribuan. Misalnya kemarin, kalau organisasi tersebut ini bulan sabit, misalkan kalau saya contohkan bulan sabit merah Indonesia, kalau misalkan atau organisasi manapun, karena saya bicara sekarang meetnya sama bulan sabit, jadi saya sebut saja bulan sabit. Manapun ada organisasi manapun, kalau memang mau membantu, misalkan kemarin orang-orang yang kesakitan atau orang-orang yang kemarin terluka, itu pasti dok bisa dihitung jari 100, 200 orang, 300 orang sudah dikasih bantuannya, kita anggap dikasih 1 juta. Nah untuk orang yang kehilangan rumahnya, atau untuk orang yang terluka dok, atau untuk orang yang sudah anaknya syahid dan sebagainya, 1 juta ini bisa membantu dia dalam apa? Bakal menghidupkan dia atau membantu dia hidup berapa? 1 bulan, terus selanjutnya gimana? Harus kita mencari dana lagi dan sebagainya. Namun itu untuk 1 orang. Namun kalau ini saya membantu 100 orang atau 200 orang, kalau kita anggap kita bantu 200 orang dengan memberikan mereka 500.000 rupiah misalkan, itu sudah 100 juta. Dengan 100 juta ini, saya bisa membantu rumah sakit atau klinik atau Kementerian Kesehatan untuk melengkapi kebutuhan mereka. Misalkan beli alat, misalkan kemarin di Rumah Sakit Indonesia ada ini, kemarin kami sempat meeting semalam, ada meeting itu kekurangan banyak rumah sakit. Portable ultrasound itu rusak dok. Bisa dibayangkan, portable ultrasound. Jadi pasien ada kecelakaan kemarin, trauma, hanya ada 2 orang atau 3 orang datang bersama, ada 5 dokter bedah, dan hanya ada satu alat ultrasound. Jadi harus gantian dok. Tapi kalau ada 2 atau 3, saya bisa lebih cepat untuk memeriksa pasien 1, 2, 3 bersama. Jadi menurut saya itu dana ini tersebut kalau dikumpulkan dan ditujukan ke satu pihak, itu memang bisa membantu ratusan orang. Saat ini organisasi membantu 100 orang untuk 1 hari. Namun kalau organisasi tersebut tujuannya ke rumah sakit,
atau ke klinik untuk membantu melengkapi alat atau memberikan mereka alat. Alat ini bisa berguna 10 tahun atau bisa lebih. Dalam 1 bulan ini bisa angka yang dipakai, angka pasien yang digunakan atau yang menggunakan alat ini berapa? Bisa 100, 200 atau 300 kan? Begini ini lebih manfaat. Nah, inilah memang tujuan saya ingin menyampaikan bahwa memang ada pihak yang terlupakan, ada sisi medis itu selalu terlupakan. Dr. Ahmad Al-Madani pernah tinggal di Gaza. Dr. Ahmad tahu juga memang bantuan kemanusiaan selalu pergi ke per orangnya. Saya itu misalkan tinggal sama orang, pasti ada organisasi membantu foto terus ya sudah dilupakan. Benar gak Dr. Ahmad? Itu nyata dok, itu yang terjadi. Sampai kemarin dari polisi itu ada kemarin pernyataan. Itu saya nggak tahu dokter benar. Pernyataan itu mungkin 7 bulan atau 8 bulan kalau ada bantuan dari luar negeri atau dari manapun mau dikasih ke orang, tidak boleh foto untuk wajahnya atau tidak boleh dipostang di media. Dengar gak Dr. Ahmad kemarin? Tidak boleh kemarin juga sama Bang Oni misalkan dan segalanya, itu tidak boleh difoto, tidak boleh dipublikasi. Itu sempat dibilang, itu tidak boleh dipublikasi. Kenapa? Karena mereka merasa memang organisasi atau membantu orang ini mereka datang membantu saya, memfoto saya, terus dipublikasi, dapat dana lagi, dapat bantuan lagi, segalanya lagi. Namun memang saya dibantu dan saya membantu juga. Membantu organisasi untuk mencari dana. Namun, apakah kalau dihitung benar-benar, apakah organisasi tersebut atau bantuannya bermanfaat untuk saya atau tidak? Memang ini banyak dipikirkan. Menurut saya itu, kalau dana itu lebih baik diberikan ke pihak tertentu, misalkan ingin membantu warga-warga tertentu, ya sudah, dananya dikasih ke pihak misalkan yang berhubungan. Ada organisasi hak asasi manusia yang ada datanya, ada orang yang lebih membutuhkan, ya mereka sudah tahu, sudah ada datanya, itu yang dikasih. Tapi kalau secara individual itu tidak bagus. Itu satu. Yang kedua, soal untuk bantuan ke rumah-rumah sakit atau ke sistem kesehatan pada umumnya dok. Jadi memang itu yang diharapkan, memang bantuan kalau yang mau sedekah, mau nafkah, mau zakat, mau ada bantuan, jangan melupakan sistem kesehatan di sini, rumah-rumah sakit di sini, karena mereka paling membutuhkan. Rumah sakit Indonesia memang alhamdulillah sudah dibangun dengan bantuan rakyat Indonesia semuanya, dengan bantuan rakyat Indonesia. Namun masih ada banyak kekurangan, Misalkan kalau saya itu di ruang operasi sampai sekarang tidak ada laparoskopik dok. Bayangkan ini rumah sakit untuk traumatologi. Untuk trauma, tapi tidak ada laparoskopik atau gastroendoskopik dok. Ada pasien misalkan ada internal bleeding, tapi tidak ada gastroskopik. Jadi itu banyak kekurangan. Nah, kenapa kami tidak mencoba untuk melengkapi kebutuhan rumah sakit ini? Kalau memang mau benar-benar atau memang benar ikhlaskan untuk membantu warga-warga Palestina, ya diberikan ke pihak yang benar-benar bisa membagi bantuannya ke semua orang. Karena di rumah sakit satu-satunya tempat yang tidak membedakan orang kaya dari orang miskin, orang yang membutuhkan dari orang yang tidak membutuhkan. Itulah yang menurut saya memang makanya pihak yang paling juga. Tentunya ya saya berterima kasih untuk diberikan kesempatan ini, dan memang kalian atau BSMI sempat ke sini, sempat kirim bantuan, pasti punya background tentang ini dan kebutuhan rumah sakitnya. Tahun 2009 kalau nggak salah sempat ada timnya dok kan, saat masuk ke RS Ashifa. Tahun 2009 kan, saat masuk timnya dok. Dokter spesialis datang 2009 kalau nggak salah. Dokter Peter Basuki dan teman-temannya. 2009 ikut operasi-operasi di rumah sakit Ashifa. Lihat saat itu banyak kekurangannya. Memang dokter spesialisnya memang ada, namun untuk skillnya yang tidak dipakai, tidak terlupakan. Misalkan dokter sudah 5 tahun tidak ada masuk sendi, terus tiba-tiba dibawain sendi, terus dibilang ya coba pasang di pasien. Ya pasti itu susah dan sulit, makanya ya dibutuhkan pasti
tim bedah, alat bedah atau alat-alat untuk rumah sakit, tim untuk rumah sakit. Bisa juga untuk Bulan Sabit Merah Indonesia, memang untuk ada misalkan kami sebagai program ambil S1 atau kedokteran, dokter umum, ada untuk spesialis, bisa juga programnya untuk fellowship misalkan. Fellowship dalam keadaan traumatologi dok misalkan, atau fellowship dalam masalah laparoskopik dan segalanya. Itu banyak program-program yang bisa dibuat atau bisa dibantu oleh organisasi seperti Bulan Sabit Rumah Indonesia atau organisasi-organisasi lain. Saya mohon maaf, saya banyak berbicara. Sekarang mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin dibicarakan, saya insya Allah siap mendengar dan siap menjawab setiap pertanyaan yang ada. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Ya, terima kasih Dr. Muhammad. Mohon izin kami menggantikan Dr. Idham. Sudah waktu Indonesia Timur dan Tengah sudah mau sholat maghrib. Dr. Muhammad dan Dr. Ahmad Madin mohon izin stay sementara di room. Setelah ini kami mohon izin Pak Jazuli untuk menyampaikan, mungkin bisa singkat saja. Setelah itu Dr. Basuki akan menyampaikan dan setelah itu kita bisa diskusi. Pak Jazuli sudah. Ya, silahkan Pak Jazuli. Baik, Hafiz ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami pertama-tama prihatin atas situasi di Gaza yang sangat, ya ini kangen juga sama Dr. Muhammad, sudah lama nggak ketemu dan akhirnya bisa berpapasan di virtual. Mungkin saya singkat aja. Indonesia, ya kita semua yang pertama-tama tentu prihatin dengan situasi ini. Kemudian tentu kita semua bergerak atas dasar konstitusi Indonesia yang barangkali Dr. Al-Madani, Dr. Muhammad itu juga sudah tahu bahwa Indonesia dalam pembukaan undang-undang dasarnya dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Ini menjadi konstitusi dasar kami yang juga merupakan, kalau mungkin sebagian pernah mendengar 4 pilar ya. 4 pilar itu ada, ya sebenarnya lebih tepat barangkali 4 konsensus. Cuman lebih populer disebut 4 pilar. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian yang pembukaannya berbunyi sebagai yang tadi saya sebutkan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa itu dan penjajahan atas dunia harus dihapuskan. Kemudian juga ada Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian juga ada Bhinneka Tunggal Ika yang pemersatu suku-suku di seluruh Indonesia dan budaya semuanya bersatu. Dan kemudian yang terakhir adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini 4 pilar ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan suatu tindakan secara yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga dengan itulah maka Bulan Sabit Merah Indonesia berkali-kali kita selalu berupaya untuk memberikan bantuan kepada Palestina, sehingga tidak luput apapun situasi yang terjadi di Palestina, ya kita berusaha. Memang boleh dikatakan kami sebagai lembaga operator ketika menggalang dana itu untuk membantu Palestina kesulitan ketika tidak ada sesuatu yang menarik publik, peristiwa-peristiwa menarik publik. Pada saat ini kejadian yang luar biasa ini, serangan yang membabi buta yang menimpa warga Gaza, yang dimana anak-anak menjadi korban dan juga sebagian besar anak-anak, ini membuat masyarakat Indonesia tumbuh tinggi perhatiannya, sehingga banyak sekali masyarakat yang ingin membantu, sehingga penggalangan dana yang kita lakukan terlihat berdampak ya, peningkatan bantuan itu. Jadi Bulan Sabit Merah Indonesia, insya Allah selama kita berada dan ada, insya Allah akan selalu bersama Palestina. Kita akan mendukung apapun persoalannya, kita coba cari upayakan jalan keluarnya semaksimal apa yang kita mampu. Karena Bulan Sabit Merah Indonesia ini hanya mungkin sampai saat ini sebatas mengundang masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi kami semuanya bantuan itu dari masyarakat, belum dari mungkin pemerintah. Kalau dari pemerintah itu insya Allah akan luar biasa lagi bantuannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sangat mepet nih kalau di kita. Sebentar lagi maghrib, ya mudah-mudahan teman-teman di seluruh cabang yang kami hormati semua yang hadir pada kesempatan ini bisa terbuka apa yang harus kita lakukan, sehingga sampai kapanpun sampai kemerdekaan itu diperoleh oleh bangsa Palestina, kita akan selalu membantu.
dengan tentu dengan koridor kemanusiaan yang menjadi platform Bulan Sabit Merah Indonesia. Barangkali itu saja Pak Hafiz, untuk mempersingkat waktu. Kami beberapa hal yang mungkin penting buat kita perhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jazuli. Dr. Ahmad Madani sudah memberikan gambaran tentang situasi konflik dan segala macam. Kemudian diupdate situasi kondisi kesehatan terkini ya dari Dr. Muhammad di Gaza, dan Pak Jazuli meneguhkan komitmen BSMI untuk terus bersama masyarakat Palestina. Mohon izin Dr. Basuki Supartono, Ketua MPA BSMI, bisa memberikan arahan dari beberapa hasil diskusi tadi. Dr. Basuki, fadhal masykurah, waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen saya buat putra saya Dr. Muhammad. Lama ya kita nggak jumpa. Mohon maaf selama ini ya situasi memang sulit ya. Kepada Dr. Ahmad Madani juga salam hormat saya buat keluarga semua. Kami bangsa Indonesia akan selalu bersama Anda insya Allah sampai Anda merdeka dan sampai terus Palestina bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Mohon izin, saya juga nggak lama, mungkin maksimum 1 menit. Saya bisa share aja, screen nggak cepat mungkin. Bisa share screen ya Pak? Bisa Dok, bisa. Sudah jadi co-host. Ya sudah. Sudah terlihat ya? Ya sudah terlihat. Jadi mohon izin para ketua yang saya hormati, para pengurus provinsi Bulan Sabit Merah Indonesia di seluruh Indonesia. Ada saya lihat Pak Arisman dari Pekanbaru, Riau. Ada dari juga Sumatera Utara, Ibu Nur Yunita, dari Jawa Tengah, Dr. Usmana, Dr. Rohadi dari NTB, dan seluruh kawan-kawan perjuangan dari BSMI. Kita semua sudah dengarkan masalahnya, dan kepala relawan semua, saya rasa ini masalah sudah level skala negara. Ya, sudah seharusnya kita mengapil kepada negara Republik Indonesia yang kita cintai, kita banggakan ini, untuk membantu perjuangan rakyat Palestina seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua DPR Bapak Muhammad Jazuli, yaitu sesuai dengan konstitusi negara kita untuk memerdekakan bangsa Palestina. Ini situasi berbeda dengan 2009, ketika itu kita bisa melakukan suatu kerjasama yang luar biasa antara swasta, dunia usaha, dan pemerintah. Oleh karenanya mungkin Ketua DPR dan seluruh jajarannya agar mencoba menggalang kembali koordinasi yang solid antara swasta, masyarakat, dengan pemerintah dan dunia usaha. Itu yang membedakan dengan aksi-aksi yang kita lakukan pada 2009 dan beberapa tahun kemudian. Untuk yang sekarang, jangka pendek saya rasa sudah kita lakukan rilis kita, dan alhamdulillah sudah berhasil menghentikan agresi Israel tanpa syarat, walaupun kadang-kadang masih terjadi lagi, tapi mereka sudah berhenti dan kita sudah kirim rilis kita ke berbagai pihak, dan Amerika juga berjanji untuk bertanggung jawab, mungkin juga Israel, seperti rilis kita agar Israel dan Amerika bertanggung jawab terhadap masalah Palestina. Oleh karenanya kepada teman-teman seluruh pengurus jajaran BSM di seluruh berada di Indonesia, mohon untuk selalu melakukan sosialisasi akibat kejahatan kemanusiaan Israel ini di seluruh cabangnya masing-masing, dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Timur. Dan dukunglah perjuangan kemerdekaan Palestina, itu sesuai dengan konstitusi negara kita. Dan dari Muhammadiyah pagi ini sudah melakukan rilis bahwa yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina sama berjuang juga untuk menegakkan konstitusi Republik Indonesia. Jadi itu satu garis, tidak ada masalah. Kemudian untuk respon konkret kita, setelah kita hentikan kejahatan Israel ini, memang kita akan mengirim bantuan kemanusiaan. Saya setuju, sudah ada masukan dari Bapak Dr. Muhammad dan Dr. Madani. Tentu ini levelnya skala negara. Ini masukan untuk DPN BSMI agar menggalang dana sebanyak-banyaknya, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan swasta, karena ini skala permasalahan tidak lagi skala kecil, tetapi skala nasional. Masukan yang baik dari Bapak Dr. Muhammad, yaitu bahwa kita harus membantu sistem
secara umum, tidak personali, tetapi adalah secara sistem. Oleh karena, tetapi sesungguhnya sebetulnya kita selalu bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Palestina, dan mereka sudah kirim surat ke BSMI, dan dari tim BSMI sedang menghitung-hitung mana-mana yang bisa kami bawa, mana-mana yang bisa kami kirim dengan dan sebagainya. Jadi data kebutuhan alat kesehatan dari Palestina sudah ada di kami, yang ditandatangani oleh Direktur Kerjasama daripada Kementerian Kesehatan Palestina. Dan kami kalau memungkinkan akan mengirim tim medis, bukan apa-apa, sambil membawa kebutuhan. Mungkin tadi Dr. Muhammad butuh USG, insya Allah bisa dikasih tahu spesifikasinya. Nanti kalau tim medis kami berangkat, kami akan bawa di dalam koper khusus, biar nanti ada tim kami yang mengatakan langsung ke Dr. Muhammad di Rumah Sakit Islam Indonesia di Baitul Hanam ya. Demikian Dr. Muhammad. Kemudian terakhir dari saya, slide berikutnya. Ini penutup dari saya. Sebetulnya kita ini berhutang kepada Palestina. Dengan Palestina ini kita mengerti tentang Islam, mengerti tentang kemanusiaan, dan mengerti banyak hal tuh daripada kisah-kisah Palestina. Oleh karenanya seharusnya bantuan kemanusiaan kita itu memanusiakan, ya. Bantuan kemanusiaan itu memberdayakan bangsa Palestina agar mereka berdiri sejajar di pentas dunia internasional seperti negara-negara yang lain. Jadi itu adalah tujuan kita, dan bantuan kemanusiaan kita itu harusnya membebaskan, tidak membuat mereka mengalami ketergantungan. Jadi mereka menjadi manusia yang seutuhnya, berdaya dan bebas, free of fear, bebas dari rasa ketakutan dan segala macam. Dan terakhir, bantuan kemanusiaan kita itu seharusnya memerdekakan, membuat bangsa Palestina merdeka. Merdeka dalam segala hal, merdeka dalam masalah politik, merdeka dalam masalah sosial, merdeka di dalam masalah kesehatan, dan merdeka dalam masalah sosial dan seluruh aspeknya. Oleh karena itu terakhir dari saya statementnya adalah bantuan kemanusiaan itu seharusnya memuliakan yang dibantu, dan juga membuat kita menjadi mulia karena mendapatkan pahala dari Allah SWT. Jadi yang pertanyaan pertama tentang soal pemeriksaan COVID, tentang pemeriksaan COVID di Palestina sudah cukup ada, baik untuk PCR, nasal PCR atau untuk rapid testnya. Tapi kemarin karena laboratorium pusat sudah dihancurkan, di mana itu memang pusat untuk COVID juga. Sampel-sampel COVID itu diperiksa di laboratorium pusat 2 hari atau 3 hari, biasanya setelah 2 hari keluar hasilnya. Sekarang dibom, jadi di rumah sakit kami hanya pakai rapid test. Tadi malam saat saya jaga ada 9 pasien yang saya periksa rapid test, 6 orang dari mereka itu ada positif. Jadi untuk soal rapid test itu tidak usah dipikirkan, itu penuh di Gaza, dan insya Allah ada alatnya. Sekarang setelah itu untuk ada saudara yang nanya soal adopsi anak yatim atau yang keluarganya syahid. Di dalam agama kita, alhamdulillah untuk sistem adopsi itu tidak boleh atau dianggap haram karena bukan satu darah, bukan muhrim, dan segalanya itu memang lebih baik ditanyakan fatwanya ke orang alim. Namun sistemnya di sini tidak ada. Namun ada di Gaza sistem namanya kafil, di mana orang, misalkan dokter Prita tadi saya jelaskan atau dokter Basuki kenal sama satu orang yatim, tidak punya keluarga, dokter Basuki itu bisa mensupport. Ya dengan kata lain, sponsori orang itu, dibikin rekening, dikirimin dana, dikirimin kebutuhan dia, dengan sistem follow up juga. Apakah pasti atau anak ini dapat atau tidak? Pasti juga itu melewati organisasi tertentu atau melewati orang-orang dipercaya atau kepercayaan.